Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang terkasih, bertemu lagi dengan Mr. Wano. Nah, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya tentang aplikasi pengolah gambar, khususnya aplikasi Photoshop. Ya. Nah, pada hari ini kita belajar 5 hal. Yang pertama adalah kita belajar bagaimana cara menggunakan atau membuka aplikasi Photoshop. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menutup atau keluar dari aplikasi Photoshop. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita membuat lembaran baru pada aplikasi Photoshop. Dan yang keempat adalah bagaimana cara membuka file foto atau gambar yang sudah ada sebelumnya pada aplikasi Photoshop. Dan yang kelima adalah bagaimana cara kita menyimpan lembaran kerja kita atau menyimpan foto atau gambar yang sudah kita edit pada aplikasi Photoshop. Baik, kita langsung saja masuk pada pelajaran hari ini. Dan ingat, pastikan aplikasi Photoshop sudah terinstall pada laptop atau komputer kalian masing-masing. Baik, kita langsung saja. Kita klik ganda untuk membuka aplikasi Photoshop. Kita tunggu. Nah, aplikasi Photoshop sudah terbuka dan siap dipergunakan. Poin yang pertama sudah kita belajar. Yang kedua, kita belajar bagaimana cara menutup aplikasi Photoshop atau keluar dari aplikasi Photoshop. Nah, poin yang kedua ini kita menempuh 2 langkah. Langkah yang pertama, kita bisa menutup atau keluar dari aplikasi Photoshop dengan masuk pada menu file. Kita klik exit, atau kalau di keyboard kita tekan Ctrl dan Q pada waktu yang sama. Gitu ya. Kita klik. Nah, sekarang sudah tertutup aplikasi Photoshop. Itu langkah yang pertama. Sekarang kita masuk pada langkah yang kedua. Bagaimana cara kita menutup atau keluar dari aplikasi Photoshop. Langkah yang kedua sangat sederhana. Tinggal kita klik tanda silang atau menu close yang disimbolkan dengan tanda X pada pojok sebelah kanan kita atas, gitu ya, atau sebelah kiri bagian atas aplikasi Photoshop. Kita klik saja. Nah, sudah otomatis terclose atau tertutup aplikasinya. Nah, sekarang kita masuk poin yang ketiga adalah kita belajar membuat lembaran baru pada aplikasi Photoshop. Kita masuk pada menu file. Kita klik new. Atau kalau kita menggunakan keyboard itu kita tekan Ctrl dan N pada waktu yang sama, gitu ya. Kita klik. Nah, sekarang kita diarahkan untuk pengaturan atau setting, pengaturan lembaran baru. Kita menulis nama, misalkan belanja. Kita memilih ukuran kertasnya atau ukuran lembaran kerja kita. Misalnya pilih kertas A4 aja supaya memudahkan kita. Kita klik OK. Nah, sekarang inilah lembaran kerja
kita. Di sini kita bisa bekerja di lembaran ini. Nah, sekarang poin yang keempat adalah kita belajar membuka file foto atau gambar yang sudah ada sebelumnya di dalam laptop atau komputer kita, gitu ya. Nah, untuk membuka file foto atau gambar ini ada dua cara. Yang pertama, kita masuk pada menu file, klik open, atau kalau kita menggunakan keyboard, kita tekan dalam waktu bersamaan Ctrl dan O. Klik. Nah, contohnya misalkan kita memilih gambar buku, tinggal klik open. Nah, sudah terbuka gambar. Nah, nantilah buku gambar inilah yang kita bisa edit atau memberikan efek-efeknya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah untuk membuka file atau dokumen foto atau gambar pada laptop kita, kita klik ganda atau kita klik 2 kali pada lembaran yang kosong ini. Kita klik 2 kali. Nah, kalau tadi buku, sekarang kita pilih pensil misalkan. Klik, kita open. Nah, sudah 2 cara yang sudah kita lakukan untuk membuka file foto atau file gambar yang sudah ada sebelumnya untuk kita bisa edit atau kita beri efek-efeknya. Oke ya. Baik. Yang kelima adalah kita belajar bagaimana cara kita menyimpan ya file foto atau gambar yang sudah kita edit ke dalam laptop atau komputer kita. Oke. Caranya adalah kita klik menu file, kita masuk pada klik save as, ya, save as. Nah, sekarang kita menyimpan, misalkan kita mau menyimpan ini di my page. Nah, sekarang misalnya atau kita mencoba menyimpannya di desktop misalnya. Nah, sekarang kita tinggal tulis nama. Gambar buku, ya. Lalu pada format itu kita pilih JPEG, ya, atau JPEG, karena ini nanti file ini yang bisa berubah menjadi gambar atau foto. Nanti kita pilih formatnya JPEG, klik, langsung kita klik save. Kalau sudah begini, kita oke. Nah, sekarang kita mencoba melihat file yang sudah kita simpan tadi di desktop kita. Nah, ini dia file yang sudah kita simpan tadi, ya. Oke. Pertemuan kita kali ini sekian saja, dan semoga apa yang kita sudah belajar hari ini kalian bisa memahami, dan Misroano berharap jikalau di rumah media memadai seperti laptop atau komputer, kalian bisa mempraktekannya di rumah kalian masing-masing. Semoga sukses dan tetap semangat. See you.